Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Untuk yang Ibu sebutkan namanya, silakan angkat tangan. Anak-anak, kemudian kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Baik. Nah, sekarang kita ada di pelajaran Bahasa Indonesia di berjudul tentang sayang lingkungan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan praktik, kelompok serta didik dapat membuat ekobrik sederhana menggunakan botol dan sampah plastik dengan langkah yang tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan mengamati, serta didik dapat melengkapi kalimat sederhana tentang lingkungan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, serta didik menulis dengan bahasa sendiri tentang langkah-langkah membuat ekobrik sederhana. Nah, sebelum itu, dari tadi Ibu Guru bilang kata ekobrik, di sini ada yang tahu nggak apa itu ekobrik? Atau ada yang pernah lihat sebelumnya bagaimana sih bentuk dari ekobrik tersebut? Belum ada ya? Nah, untuk itu kita belajar bersama-sama tentang ekobrik ini. Nah, anak-anak, ekobrik berasal dari dua kata, yaitu ekologi dan juga brik. Nah, ekologi sendiri berarti lingkungan dan brik berarti bata. Nah, jika digabungkan keduanya, ekobrik berarti bata ramah lingkungan. Nah, ekobrik ini merupakan solusi mengelola limbah sampah plastik. Di sini anak-anak ada 4 langkah pembuatan ekobrik sederhana. Yang pertama, kita harus mengumpulkan kemasan plastik seperti bungkus makanan, bungkus jajanan yang biasanya kalian beli di kantin, dan juga setelah itu cuci hingga bersih lalu dikeringkan. Yang kedua, siapkan botol plastik bekas yang sudah dibersihkan. Yang ketiga, masukkan kemasan plastik yang sudah dipotong-potong. Dan yang keempat, tekan botol plastik dengan tongkat agar plastik di dalam botol tersebut bisa padat. Nah, lakukan sampai botol tidak kempes ketika ditekan. Nah, di sini akan Ibu ada contoh ekobrik yang sudah dibuat. Nah, di sini anak-anak seperti langkah-langkah tadi, yang pertama kalian harus menyiapkan sampah plastik bekas yang sudah dicuci bersih. Terus ada yang kedua, menyiapkan botol plastik. Nah, yang ketiga, masukkan sampah plastik yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam botol plastik dan harus ditekan-tekan dengan tongkat agar botol plastik padat. Nah, di sini ada kegiatan kelompok. Di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Kalian akan bersama-sama membuat ekobrik sederhana. Di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, semuanya sudah mencoba membuat ekobrik sederhana, dan tadi juga Ibu lihat semuanya sudah melakukan praktik dengan benar dengan langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, kemudian di sini Ibu menyiapkan LKPD. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama, melengkapi kalimat. Untuk bagian ini, di sini kalian bisa perhatikan ada 3 soal. Nah, di sini kalian akan mencocokkan kalimat utama berdasarkan kata yang ada. Kemudian yang kedua, di sini ada kalian akan menuliskan kembali cara membuat ekobrik. Pastinya tadi yang sudah memperhatikan dan juga praktik, pastinya akan dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Oke,
dikembalikan. Nah, baik. Sudah semua ya yang dikumpulkan LKPD-nya. Nah, kemudian anak-anak, di sini ada teks bacaan ketika hujan turun. Sebentar ibu tampilkan. Di sini ada contoh teks ketika hujan turun. Anak-anak mohon perhatikan saat ibu membaca. Ketika hujan turun, hore, akhirnya hujan turun. Dida senang udara tidak lagi panas. Dida juga bisa bermain air sepuasnya. Hujan tidak berhenti turun selama 3 hari. Dida pun mulai bosan. Kapan hujan akan berhenti? Ibu juga melarangnya main hujan lagi. Nanti kamu bisa sakit, kata ibu. Ternyata hujan terus menerus, tidak menyenangkan. Dida kesulitan bergerak ketika memakai jas hujan. Payungnya juga sering tertiup angin. Oh, tidak asik. Namun, ada hal lain yang membuat Dida cemas. Air sungai semakin tinggi, harusnya membawa banyak sampah. Mengapa orang membuang sampah di sungai? Bukankah itu akan menyebabkan banjir? Dida ingin ingat bencana banjir tahun lalu. Barang-barang di rumah rusak atau hilang. Orang-orang pun jatuh sakit. Dida tidak ingin itu terjadi lagi. Kapan hujan akan berhenti? Nah, anak-anak, sana tadi kita bisa melihat tanda hubung. Apa sih tanda hubung? Nah, tanda hubung, jika anak-anak perhatikan, dia berupa simbol seperti garis ini. Nah, ini ditulis di antara kata ulang. Nah, kata ulang memiliki beberapa arti. Yang pertama, menunjukkan jumlah yang lebih dari 1. Contohnya, kalau di sini, misalnya ini kan ada banyak kursi. Jadi kita bisa bilang kursi-kursi. Atau ada lebih dari 1 buku. Berarti kita bisa bilang buku-buku. Atau di ruangan ini ada banyak orang. Kita bisa bilang orang-orang. Nah, yang kedua menunjukkan sesuatu yang terjadi berulang, contohnya terus menerus. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita bahasa Indonesia. Nah, apakah ada yang ingin bertanya terkait pembelajaran kita hari ini? Atau ada yang masih belum mengerti? Silakan ditanyakan. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, semuanya sudah dikumpulkan ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari